Baik, soal dan pembahasan yang akan kita lakukan kali ini yaitu mengenai IPA SD. Soal yang pertama, untuk mengelabui musuhnya, cicak memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Kemampuan yang dimiliki oleh cicak ini disebut titik-titik. A. Mimikri, B. Anatomi, C. Autotomi, dan D. Ekolokasi. Biasanya soal-soal ini keluar saat ujian nasional, bahasanya campuran. Nah, sekarang saya beri waktu 10 detik untuk memikirkan jawaban dari soal ini ya. Oke, kita beri waktu 10 detik. Oke, waktu habis. Wis di lock jawabannya, sudah dikunci kan jawabannya. Kalau sudah kita masuk ke pembahasannya, nanti kita cocokkan jawabannya. Untuk mengelabui musuhnya, cicak memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Nah, yang perlu kita garis bawahi atau tanda ini, kuncinya adalah kemampuan yang dimiliki oleh cicak. Kita kasih tanda. Baik. Kemampuan yang dimiliki cicak ini disebutnya, kalau dalam teori, ada adaptasi. Adaptasi itu ada 3. Yang pertama, morfologi atau bentuk luar tubuh dari makhluk hidup tentunya. Yang kedua, fisiologi, ini berkaitan dengan fungsi alat tubuh. Yang ketiga, tingkah laku. Kalau dalam soal ini berarti masuknya dari pilihan mimikri, anatomi, autotomi, sama ekolokasi ini masuknya adalah di bagian yang fisiologi. Langsung masuk ke pilihannya. Nah, yang pertama adalah mimikri. Mimikri ini biasanya dilakukan oleh bunglon, yaitu mengubah warna kulit sesuai lingkungan. Jadi kalau bunglon ketemu lingkungan hijau ya jadi hijau, lingkungan merah ya jadi merah. Itu kalau yang mimikri. Kalau yang B, anatomi. Anatomi itu bukan jenis adaptasi. Anatomi itu adalah salah satu cabang ilmu untuk cabang ilmu biologi mengenai kayak struktur anatomi sel dan sebagainya, dari bagian-bagian tubuh kan aku. Anatomi tentang struktur bagian tubuh. Tapi kalau untuk SD belum sampai singmong sel-sel. Sekarang autotomi. Nah, autotomi ini adalah ciri khusus dari cicak itu sendiri, yaitu memutus ekornya.
memutus ekornya saat kondisi darurat. Kondisi darurat. Oh, tipe iki. Kondisi onekeri. Maaf ya, onekeri kondisi darurat. Misalnya posisinya terancam, itu dia langsung memutuskan ekornya. Ini disebutnya anak autotomi. Sementara ekolokasi ini aslinya ekolokasi ya fungsi alat tubuh, cuma ini dilakukan oleh kelelawar. Ini biasanya berfungsi untuk menemukan sumber makanan. Nah, itu ekolokasi. Berarti kalau dari penjelasan 4 ini berarti jawaban yang benar adalah C, autotomi. Kita kasih tanda ini. Ya, jawaban yang benar adalah C. Kalau ada pertanyaan ya tulis aja di kolom komentar. Kalau mumet ya nanti bisa tanya juga langsung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut soal nomor 2. Masih IPA SD. Gelombang bunyi berfrekuensi tinggi yang dipancarkan kelelawar melalui mulutnya yaitu titik-titik. A. Audiosonik, B. Infrasonik, C. Ultrasonik, D. Longitudinal. Kata kuncinya untuk materi ini itu adalah gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Kita kasih tanda dulu yang bagian ini. Nah, lupa harusnya saya kasih waktu 10 detik untuk mengerjakan. Nanti kita cocokkan di akhir setelah pembahasan. Oke. 10 detik dari sekarang. Tut. Ya, waktu habis. Jawabannya simpan dulu, nanti kita cocokkan. Kalau gelombang frekuensi itu, gelombang bunyi itu ada 3 jenisnya. Gelombang bunyi ada 3. Jenisnya itu dibagi berdasarkan ukuran frekuensinya. Kita urutkan saja dari yang paling bawah. Yang pertama itu infrasonik. Ini untuk frekuensi kurang dari 20 Hz. Frekuensi ini lebih rendah. Ini termasuk yang paling rendah, kurang dari 20 Hz sih. Jadi yang bisa mendengar ini rombongan makhluk-makhluk seperti anjing, seperti itu yang bisa mendengar frekuensi ini. Kemudian frekuensi yang kedua itu bunyinya yaitu audiosonik. Ini 20 sampai 20.000 Hz. Seperti namanya audiosonik. Nah, ini frekuensi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Jadi kalau masih bunyi frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz,
itu masih bisa didengar oleh manusia. Dan yang terakhir, apa? Ultrasonik. Sonic. Ini lebih dari 20.000 Hz. Dari namanya sudah kelihatan itu berfrekuensi tinggi. Nah, nama ultrasonik ini berarti berfrekuensi tinggi. Tingginya berapa? Yaitu lebih dari 20.000 Hz. Hewan-hewan ataupun makhluk yang bisa mendengarkan frekuensi ini, contohnya ya ini kelelawar, lumba-lumba, paus. Nah, bunyi ini walaupun keras banget tapi tidak bisa didengarkan oleh manusia. Nah, kalau yang pilihan D, longitudinal itu bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang itu ada dua, transversal sama longitudinal. Tapi ini jarang dibahas untuk SD, ini nanti di SMP atau SMA. Berarti sudah jelas kan jawabannya yang mana? Benar, jawabannya yang C, yaitu ultrasonik. Kalau sama berarti benar, kalau salah berarti ya ulangi lagi. Kajar latihan iki. Oke, berarti soal ini sudah selesai. Tuh.